Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, di depan kita sini ada pisang, ada tempe, ada mendoan, ada tahu juga Ustaz. Ada juga lemon tea Ustaz. Ustaz. Ini kan makanan-makanan ini jadi nutrisi buat badan kita Ustaz, buat jasmani kita Ustaz, seperti itu, fisik kita Ustaz. Nah, kan tapi juga kadang-kadang badan kita ini kadang-kadang suka sakit Ustaz, gitu seperti itu. Ada nggak Ustaznya jampe-jampe dari Al-Quran atau dari hadis yang mungkin bisa kita amalkan ketika kita sakit fisik Ustaz, misalnya seperti itu Ustaz? Insyaallah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sehat itu di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ya. Dan sesungguhnya nikmat sehat itu sangat bisa dirasakan ketika orang itu sakit. Sehingga ada perkataan qila ya as-sihhatu ni'mah 'azimah lam taraha atau lam yaraha ilal marda. Nikmat itu merupakan sehat yang sangat besar dan tidak bisa dilihat atau dirasakan kecuali bagi orang yang sakit. Jadi kita sering merasa sehat itu berharga ketika sedang sakit. Maka ya kita penting memanfaatkan sehat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menggunakan nikmat sehat itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ada kalanya ya berlaku takdir Allah Subhanahu wa taala seseorang dia ya berusaha dia untuk sehat, mungkin makanan yang sehat dia pilih, ya banyak minum air bening yang untuk menjaga kesehatan. Ya kadang-kadang takdir Allah menetapkan seorang itu harus sakit. Nah di dalam agama kita ada salah satu ya usaha manusia kita untuk menerapi diri kita, badan kita ini ketika kita sakit. Di antaranya kita menggunakan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah atau baca jampe-jampe yang kita bacakan kepada diri kita sendiri ya atau kepada orang lain. Ada sebuah kisah sangat menarik itu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu ketika mereka bersama para sahabat yang lain ini sedang berombongan itu akan pulang ke Madinah. Dan sebagai musafir kadang makanan itu kehabisan di perjalanan. Suatu saat mereka mampir ke satu kampung dan kemudian mereka minta dijamu. Qaddallahu ma syaa fa'ala, penduduk kampungnya tidak mau memberikan pelayanan tamu kepada mereka. Akhirnya para sahabat ini meninggalkan lokasi. Namun tak lama kemudian ya kepala kampung dari masyarakat tersebut itu terkena sengatan kalajengking. Nah mereka berusaha panik itu ya, mereka cari terapi gimana, ternyata mereka putus asa nggak mendapatkan itu. Akhirnya muncul ide bagaimana kalau kita minta bantu kepada rombongan tadi, itu para sahabat tadi. Akhirnya disusul itu. Nah, para sahabat siap membantu. Tetapi mereka ingin ada kesepakatan. Ya, karena tadi kalian tidak mau menjamu begitu. Sekarang kami akan bantu, tapi dengan syarat kalian mau menjamu kami kalau ini ternyata Allah berikan kesembuhan. Deal sepakat. Hanya para sahabat mulai menterapi kepala kampung yang tersengat kalajengking tadi. Apa yang dilakukan ternyata ya mereka membacakan Al-Fatihah atau salah satu dari mereka membacakan Al-Fatihah. Sontak saat itu juga sembuh. Dan ini Al-Fatihah saja Ustaz ya? Sahih. Sembuh luar biasa. Dan ada pengalaman menarik juga yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya juga dalam kitab Ad-Dawa. Dia menggambarkan keajaiban Al-Fatihah. Ya suatu hari dia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji begitu. Dan pada saat itu Ibnu Qayyim sakit demam luar biasa, nggak punya obat dikonsumsi, nggak ada dokter untuk didatangi gitu kan. Akhirnya Ibnu Qayyim berinisiatif dia membacakan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Nah kalau tadi hadis Pak Muslim kan para sahabat orang lain. Ibnu Qayyim perhatian dibaca untuk diri sendiri. Dan kemudian dia mendapat keajaiban luar biasa, sembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ceritakan kepada orang lain yang ada di kota Mekah yang mengalami sakit, baca Al-Fatihah dan mereka pun merasakan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya ya Al-Fatihah ini yang sering kita baca, hafal sering kita temui, ya ternyata juga memberikan faedah yang lain, yaitu bila kita baca ya dengan baik, dengan ketulusan, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah bisa mendatangkan kesembuhan melalui Al-Fatihah kita baca, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan itu. Dan tadi itu semua sakit fisik Ustaz ya, bukan karena kerasukan atau jin atau apa gitu ya? Betul, nggak ada hubungannya dengan kerasukan jin, murni penyakit fisik ya. Jadi banyak Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan ini usaha kita sebagai manusia dan tetap kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu Mas. Siap, Ustaz. Jazakumullah Ustaz atas nasihatnya tadi Ustaz. Barakallahu Ustaz. Iya. Ya, subhanallah buat semua ya. Amin. Amin Ustaz. Baik, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.